Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi limpahan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa masih eksis dan kita masih bisa bertemu walaupun di medsos. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kecintaan kita, kerinduan kita Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kita kali ini mungkin sedikit terlambat saya membahas tentang ini, tapi saya tetap tertarik sekali. Sebelumnya kita sholawatan dulu seperti biasa, menambah kecintaan kita ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Wa arjna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan kali ini saya mau membahas tentang keviralan seorang ulama sepuh yang berada di Jogja, khususnya di daerah Panggang. Beliau tidak lain adalah Simbah Ibnu Hajar Gagak Pernolo, atau biasa dipanggil oleh khalayak ahli riyadhah Mbah Benu, Simbah Benu. Sahabat yang dirahmati Allah, Simbah Ibnu Hajar ini memang dari dulu, dari masa mudanya itu terkenal unik, dimana sanad keilmuannya itu langsung dari abah beliau yang bernama Simbah Kiai Soleh bin Eyang Yunus bin Dipo Dirjo. Sebelum pembahasan Mbah Ibnu Hajar atau Mbah Benu ini, banyak sekali keunikan yang muncul dari abah beliau, karena abah beliau juga seorang ulama yang luar biasa. Beliau seorang kiai yang sanad keilmuannya itu kalau nggak salah itu dari Jampes. Sahabat, waktu dulu Simbah Kiai Soleh ini membuat pondok pesantren pertama di Pekalongan, dimana tepatnya di Jalan Jawa itu terdapat masjid dan pondok pesantren. Di situ yang membuat, yang berjuang dulu di situ adalah Simbah Kiai Soleh. Dan waktu itu pondok pesantren Simbah Kiai Soleh ini memunculkan pejuang-pejuang yang melawan Belanda
sehingga pondok pesantren beliau ini dibakar oleh Belanda, sehingga Simbah Kiai Soleh kemudian lari ke Purworejo, terus bersembunyi di sekitar Loano, tepatnya di desa Banyuasin Kembaran, yang dimana bersama dengan istilah orang dulu denden maron. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping Simbah Kiai Soleh ini yang begitu luar biasanya, karena menurut cerita Simbah Kiai Soleh ini kalau marah dengan santrinya itu bukan memarahi santrinya, tapi uniknya beliau tidur di luweng atau di bara api agar tenang. Luar biasa sekali. Wallahu a'lam bishawab ya. Setelah itu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Simbah Kiai Soleh ini mempunyai putra yang bernama Simbah Ibnu Hajar atau dikenal dengan Simbah Benu, yang dimana mungkin panjenengan hanya melihat dari keviralan beliau, dimana beliau di bulan Ramadan kemarin mengatakan bahwa beliau itu telepon Gusti Allah. Jadi beliau ini lebarannya lebih awal karena kurang dari 5 hari beliau sudah lebaran, dan keviralan beliau menimbulkan mungkin banyak caci maki dan kepenasaran panjenengan kepada beliau. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Simbah Kiai Ibnu Hajar ini beliau di masa mudanya ngaji langsung kepada abahnya. Jadi sanad keilmuannya jelas dan kalau orang yang ahli riyadhah itu mengatakan beliau itu uniknya kadang pola pikir beliau itu di luar nalar orang lain, ulama-ulama lain, karena juga dari nasabnya juga memang luar biasa. Salah satunya Mbah Yunus Irsad. Mbah Yunus Irsad ini yang mendoakan beduk Purworejo, beduk Pendowo, atau ada yang menyebutnya beduk Mbagelen. Nah, Simbah Ibnu Hajar ini dalam perjalanan beliau di masa muda, beliau pernah menjadi jurkam PNU atau Partai Nahdlatul Ulama, dan beliau sangat tegas sekali, sangat pemberani sekali. Kemudian beliau hijrah ke daerah Panggang, di mana dulu daerah Panggang ini sangat abangan, atau istilahnya belum terlalu mengenal Islam secara mendalam. Dengan gaji beliau pribadi, beliau berdakwah masuk ke dusun-dusun, mengajarkan tentang agama, mengenalkan tentang Allah, tentang Rasulullah. Jadi memang perjuangan beliau, dakwah-dakwah beliau itu sangat luar biasa. Makanya jika sampai sekarang ini pengikut-pengikut beliau itu karena memang perjuangan Simbah Ibnu Hajar ini dari zaman muda sangat luar biasa. Bahkan sahabat, diceritakan bahwa Simbah Ibnu Hajar ini beliau banyak sekali membangun makam-makam sepuh. Mungkin panjenengan pernah menziarahi ulama-ulama Jawa, ulama-ulama sepuh
yang mungkin juga dibangun oleh Mbah Ibnu Hajar. Bahkan di daerah Gunung Kidul di Panggang, beliau juga mendirikan beberapa masjid, yang masjid-masjid beliau itu tanpa adanya proposal. Jadi real nyuwun sama Gusti Allah, dan Gusti Allah yang memberi rezeki dari beberapa jalan. Luar biasa sebenarnya Mbah Ibnu Hajar ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan viralnya si Mbah Kiai Ibnu Hajar ini, tentang beliau menelpon Gusti Allah tentang lebaran, beberapa ulama itu menyimpulkan bahwasannya si Mbah Ibnu Hajar ini jarak atau memang di luar nalar kita, yang sebenarnya untuk jamaahnya kalau misalkan ini muncul tidak perlu diikuti, karena kita tetap harus menurut syariat Islam yang berlaku. Simbah Kiai Ibnu Hajar ini, beliau memang kadang-kadang berpola pikir beda dengan kita, dimana kadang membuat masjid di depannya dikasih kijing. Jika ditanya, loh buat apa sih Mbah? Lah ini untuk mengingat kematian. Jadi kalau misalkan kita ke masjid yang dibikin beliau yang ada kijingnya di depan, itu untuk mengingat kematian. Masya Allah, benarnya kebenarannya sangat keren. Simbah Ibnu Hajar, atau lebih dikenal dengan Simbah Benu. Jadi sebenarnya perbedaan pola pikir yang kadang-kadang muncul dari Simbah Ibnu Hajar ini sudah sering sekali muncul di luar pola pikir kita, di luar nalar kita, tapi itu juga sebenarnya untuk dakwah Islam, untuk perjuangan agama. Dan jika mungkin waktu Ramadan kemarin beliau mengatakan bahwa beliau itu menelpon Gusti Allah, itu riyadhah beliau, prihatin beliau. Akan tetapi karena beliau memang sudah sepuh sekali, mungkin sudah mulai banyak lupanya, jadi tergelincir istilahnya kalau ulama-ulama ngendiko. Bahkan sampai PWNU Jogja sowan ke beliau, sama kalau nggak salah Gus Muafik juga sowan ke Mbah Benu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mbah Ibnu Hajar, beliau adalah sosok yang luar biasa, yang dimana jamaahnya memang tuhu sekali dengan beliau, karena memang dari sejarah beliau benar-benar berdakwah dari titik nol, berdakwah dengan biaya sendiri, berdakwah dengan pola Mbah Benu sendiri, sehingga sekarang alhamdulillah daerah Panggang ini menjadi daerah yang beragama kuat. Itu banyak sekali memang perjuangan Mbah Benu. Jadi kalau misalkan muncul hal seperti kemarin yang berbeda dari yang lain, kok ada pengikutnya, itu sangat wajar sekali. Tapi kita sebagai orang NU, sebagai orang yang tetap harus di jalur syariat, ikut ulama-ulama
syariat, ulama-ulama fikih, Play. karena takutnya kita tergelincir. Tapi saya yakin Simbah Ibnu Hajar ini beliau ulama yang luar biasa. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang Mbah Ibnu Hajar Gagak Pernolong, luar biasa sekali. Semoga beliau diberi kesehatan, semoga beliau diberi rahmat, diberi tuntunan yang luar biasa, derajat yang luar biasa, karena beliau di samping ulama, beliau juga ahli riyadhah, beliau juga pendakwah di masa mudanya, dan beliau juga yang banyak sekali membangun masjid, membangun makam-makam agar tetap bisa dilestarikan. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang Kepintaran Ibnu Hajar, mari tetap jaga kesehatan hati kita dari suudzon yang bermunculan karena adanya penelpon Allah ini. Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa like, share, dan komen agar hati kita tetap terjaga, hati kita tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala, bersolawat ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya sudah bertemu dengan adik beliau juga. Adik beliau ngendiko bahwasanya ya mungkin waktu itu Mbah Ibnu Hajar sedikit tergelincir kata-katanya, dimaafkan karena memang sudah tua, sudah sepuh sekali. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukupi. Jangan lupa like, share, dan komen di channel kami Gus Blangkon yang sangat ganteng. Saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.